Haleluya, shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Malam hari ini saudara akan kembali diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, dan saudara juga akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, sebelum kita bersama akan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur, di mana Engkau beri kesempatan kembali bagi kami untuk merenungkan firman Tuhan sebelum kami akan beristirahat bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan, biarlah urapan-Mu mengalir atas kami. Berkati firman-Mu yang akan kami renungkan, sehingga kami terus diperlengkapi, dikuatkan, diteguhkan, dibaharui melalui firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, Engkau mengurapi hamba dan Engkau mengurapi hati kami semua. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang upah hidup takut akan Allah. Saudara, di dalam kehidupan ini berlaku hukum yang namanya tabur tuai. Sebab akibat. Artinya apa saudara? Apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, itu menentukan apa yang akan kita peroleh, apa yang akan kita terima di masa mendatang. Demikian juga di dalam kita mengiring Tuhan, bagaimana cara kita menjalani kehidupan kita, itu menentukan upah apa yang akan kita terima di masa yang akan datang. Itu sebabnya saudara, kita harus menjalani kehidupan kita hari ini dengan cara yang benar. Karena saya percaya setiap kita pasti merindukan upah daripada Tuhan. Kita merindukan perkara besar yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang. Dan sekali lagi itu ditentukan bagaimana hari ini saya dan saudara menjalani kehidupan kita. Saya dan saudara menjalani hari-hari kita, saudara. Saya melihat dalam pelayanan saya kepada Tuhan, dalam pengiringan saya, dalam mengiring Tuhan, saya sudah melihat begitu banyak contoh bahwa orang-orang yang menjalani hidupnya di dalam Tuhan dengan cara yang benar, pada akhirnya mereka menerima upah yang luar biasa di dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang dalam mereka mengikut Tuhan, mereka bermain-main, mereka tidak mengalami apa-apa, mereka tidak mengalami perkara besar, mereka tidak mengalami penggenapan janji-janji Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kalau di dalam kehidupan kita rindu janji Tuhan digenapi, kita rindu perkara besar kita alami, kita rindu mujizat-mujizat Tuhan, rancangan-rancangan Tuhan digenapi dalam hidup kita. Mari kita jalani hari-hari kita dengan cara yang benar hari ini saudara. Bagaimana kita menjalani hari-hari kita hari ini supaya pada akhirnya ada upah yang akan kita terima. Dan apa upah yang akan Tuhan nyatakan bagi kita, itu yang saya rindu kita belajar di malam hari ini saudara. Bagaimana cara kita menjalani hari-hari kita dan apa upah yang akan kita terima ketika kita menjalani hari kita dengan benar. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pada malam hari ini saudara adalah dari Mazmur pasal yang ke-25 ayat 1 sampai ayat 22. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan kepada saudara dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori
Artinya kita akan menggali firman Tuhan secara objektif, supaya saudara benar-benar memahami firman Tuhan dengan jelas. Mari siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati melalui firman Tuhan di malam hari ini. Mazmur pasal 25 ayat 1 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Doa mohon ampun dan perlindungan. Kepadamu ya Tuhan, kuangkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku, ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau kunanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setiamu, ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu, ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu, ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Jagalah kiranya jiwaku, dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakan. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah Mazmur dari Daud. Dan di dalam Mazmurnya ini, Daud menggambarkan berbagai hal tentang kehidupan, di mana ada kondisi, ada situasi yang dia jalani, situasi yang sulit, di mana ada musuh-musuh, ada orang-orang yang berniat jahat dan memusuhi dia. Namun dalam situasi yang demikian, saudara, dia mau hadapi semuanya dengan takut akan Tuhan. Artinya, saudara,
apapun kondisi kehidupannya, Daud mau menghadapi, Daud mau menjalani dengan hidup takut akan Tuhan. Hari ini saudara, yang saya rindu kita belajar dari Daud ini adalah bagaimana dia menjalani masalah, persoalan, situasi dan keadaan kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Bagaimana dia atau bagaimana cara dia menjalaninya dengan takut akan Tuhan, dan apa yang dia alami ketika dia menjalani hari-harinya, ketika dia menjalani kehidupannya dengan takut akan Tuhan. Saat ini saudara, ada situasi, ada kondisi masing-masing yang kita alami. Ada masalah, ada persoalan, ada beban, ada pergumulan, ada penyakit, ada masalah ekonomi, masalah di pekerjaan, masalah bisnis, masalah usaha, masalah keluarga. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini saudara, jalani dan hadapi itu semua dalam takut akan Tuhan. Kalau kita tidak menghadapinya dengan takut akan Tuhan, maka kehancuran sudah menanti kita. Maka iblis akan menghancurkan dan mengobok-obok kita, sehingga hidup kita semakin berantakan, hidup kita semakin sulit, hidup kita semakin susah. Itu sebabnya saudara, apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus menghadapi dan menjalani semuanya di dalam takut akan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menjalaninya dengan takut akan Tuhan? Dan apa yang akan kita alami jika kita menjalani semuanya dalam takut akan Tuhan? Yang pertama saudara, dalam menjalani situasi kehidupannya, bagaimana Daud menghadapinya dengan takut akan Tuhan, itu ada di ayat 7. Dia berkata, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu, oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Yang pertama di sini saudara, Daud menyadari akan dosa-dosa, bahkan dia sadar akibat dari dosa itu, sehingga dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Dia memohon belas kasihan Tuhan supaya dosa-dosanya tidak diingat, supaya dosa-dosanya dihapuskan, supaya pelanggaran-pelanggarannya tidak diingat oleh Tuhan. Jadi yang pertama yang bisa kita lihat di sini adalah bagaimana Daud menjalani hari-harinya dalam segala situasi yang dia alami dengan takut akan Tuhan. Dia menjalaninya dengan hidup dalam kebenaran. Dia menjalaninya dengan sadar bahwa kalau hidup dalam dosa itu akan berakibat kebinasaan. Dia sadar bahwa dosa-dosa itu berupah maut. Dia sadar itu sebabnya dia mohon ampun di hadapan Tuhan. Itu artinya juga bahwa dia rindu hidup dalam kebenaran. Kalau kita rindu menjalani hari-hari kita dengan takut akan Tuhan, maka kita harus menjalaninya dengan hidup dalam kebenaran. Satu kali saudara, di dalam video renungan sebelumnya, ada orang yang mengomentari salah satu video renungan di dalam channel ini saudara, dan orang itu berkata begini, kok takut akan Tuhan? Tuhan itu tidak perlu ditakuti. Tuhan itu baik, tidak perlu ditakuti. Ya, satu sisi itu benar. Allah itu begitu baik, tidak perlu ditakuti, malah kita perlu intim dan dekat dengan Dia. Tapi ada ayat firman Tuhan begitu banyak yang menegaskan bahwa kita harus takut akan Tuhan. Bahkan di sini di ayat 12 kalimat pertama ini saudara dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Jadi dari kalimat ini firman Allah mau mencari, Allah rindu melihat siapa yang takut akan Tuhan. Tuhan mencari-cari orang yang takut akan Dia. Jadi di sisi lain kita harus takut akan Tuhan.
Sekalipun di satu sisi dia Allah yang baik, kita harus mendekat kepada dia. Tapi di sisi lain kita harus hidup takut akan dia. Karena dia yang memerintahkan kita takut akan dia. Karena dia merindu orang-orang, mencari orang-orang yang takut akan dia. Hanya sekarang yang menjadi pertanyaannya adalah, mungkin definisi takut akan Tuhan itu yang harus disamakan. Kalau dalam konteks ini, dan dalam semua Alkitab saya pikir, takut akan Tuhan itu salah satu buktinya adalah takut berbuat dosa. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu adalah tidak hidup dalam dosa. Itulah bukti seorang anak Tuhan yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan. Dan di dalam konteks ini, Daud yang menjalani hidupnya dengan takut akan Tuhan, salah satu bukti yang dia tegaskan juga adalah dia berkata, Tuhan, ampunilah pelanggaran-pelanggaranku, jangan ingat dosa-dosaku oleh karena kasih setiamu. Jadi dia mohon ampun atas dosa-dosanya. Dia tahu akibat dari dosa-dosa itu adalah murka Tuhan, sehingga dia minta ampun. Dan kemudian dia mau jalani dan rindu jalani hidupnya dalam takut akan Tuhan. Jadi saudara, yang pertama, cara menjalani hidup takut akan Tuhan adalah hiduplah dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Apakah hari ini, mari kita koreksi hidup kita saudara, apakah hari ini dalam segala masalah, tantangan, persoalan, beban, pergumulan hidup kita, apakah kita sedang menjalani semuanya di dalam takut akan Tuhan? Sudahkah saudara menjalani kehidupan saudara dalam takut akan Tuhan? Kalau saudara rindu upah di masa depan, kalau saudara rindu Tuhan memberi janji-janjinya, menggenapi janji-janjinya, menggenapi dan memberikan upah bagi saudara di masa depan, maka hari ini hiduplah takut akan Tuhan, karena ada upah yang akan Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang hidup takut akan Dia. Di mana yang pertama, ciri orang yang takut akan Tuhan adalah dia melakukan firman Tuhan, dia takut melakukan dosa, tetapi dia hidup dalam kebenaran. Kemudian yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan itu ada di ayat yang ke-9 saudara, di mana dia berkata, ia membimbing orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan saudara adalah dengan cara hidup dalam kerendahan hati. Yang paling Tuhan rindukan dari kehidupan kita saudara adalah hidup dalam kerendahan hati. Yang paling berkenan di hadapan Tuhan, yang paling indah di hadapan Tuhan adalah kita hidup dalam kerendahan hati. Mari kita hidup dalam kerendahan hati saudara. Maka kita akan mengalami perkara besar dari Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita belajar dari dalam Alkitab saudara, maka kita bisa menemukan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya kalau dilihat di masa lalu kesalahan mereka fatal. Tapi ketika mereka ditegur, mereka sadar dan bertobat. Itu bukti kerendahan hati. Ada orang-orang yang sebenarnya kesalahannya tidak terlalu fatal, tetapi ketika ditegur, dia marah, dan akhirnya Tuhan murka. Itulah perbedaan antara Saul dan Daud saudara. Daud itu di masa lalunya, dia melakukan kesalahan atau dosa yang fatal, tetapi ketika dia ditegur oleh Tuhan atas dosanya, dia sadar, dia merendahkan diri, dia berpuasa, dia meratap, menyesal betul. Ada kerendahan hati, siap untuk ditegur. Tetapi Saul ketika dia ditegur, padahal kesalahannya sebenarnya tidak terlalu fatal, tetapi ketika dia ditegur saudara, malah dia marah, murka kepada nabi yang menegur dia. Akhirnya Tuhan turunkan dia dari jabatannya. Akhirnya Tuhan yang merendahkan dia. Salah satu bukti orang yang rendah hati saudara adalah siap ditegur, siap dinasehati, siap untuk diperbaiki. Setiap kita saudara tidak ada yang sempurna.
Setiap kita butuh dikoreksi, setiap kita butuh dievaluasi supaya hidup kita semakin baik, kepemimpinan kita semakin baik, kinerja kita semakin baik, dalam banyak hal dalam kehidupan kita semakin baik. Kita butuh dikoreksi, kita butuh dikritik. Itu sebabnya saudara, mari belajar merendahkan hati di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan senang dengan orang-orang yang rendah hati. Tuhan tidak melihat masa lalu kita saudara, tetapi melihat hati kita. Apakah kita siap dibentuk, diproses, dan diubah. Jadi cara menjalani hidup takut akan Tuhan yang kedua adalah dengan menjalani hari-hari kita dalam kerendahan hati. Dan kemudian yang ketiga saudara, cara menjalani hidup takut akan Tuhan itu ada di ayat 10, di mana dikatakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Di ayat 10 dikatakan bahwa segala jalan Tuhan adalah jalan kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang kepada perjanjian dan peringatan-peringatannya. Daud menegaskan di sini bahwa dia rindu hidup dalam perintah-perintah Tuhan. Dalam firman Tuhan, di ayat 11 dia berkata bahwa dia rindu kesalahan-kesalahannya diampuni supaya dia hidup di dalam kebenaran, supaya dia hidup dalam firman Tuhan, dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Jadi cara menjalani hidup takut akan Tuhan yang ketiga adalah dengan cara hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Hari-hari kita terapkan, kita jalani dengan menghidupi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, kita perlu banyak belajar firman Tuhan. Kita perlu konsisten merenungkan firman Tuhan. Tujuan channel Renungan Malam ini dibuat saudara, supaya setiap malam sebelum saudara beristirahat, saudara merenungkan firman Tuhan. Dan saya juga membuat renungan pagi, yaitu renungan penyejuk jiwa, supaya setiap pagi saudara bisa merenungkan firman Tuhan sebelum saudara memulai aktivitas saudara. Kalau setiap malam kita renungkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan yang dibuat secara objektif, secara ekspositori saudara, dan di pagi hari sebelum kita bekerja kita juga merenungkan firman Tuhan. Kalau konsisten setiap hari kita lakukan itu saudara, maka percayalah, saudara akan mengalami perkara yang luar biasa. Maka percayalah, Tuhan akan menyatakan janji-janjinya, karena saudara berjuang berusaha untuk hidup takut akan Tuhan dengan menghidupi prinsip-prinsip firman Tuhan. Itu sebabnya saudara, jadikan channel ini menjadi channel langganan renungan malam saudara. Dan saudara bisa cari, bagi saudara yang belum tahu renungan pagi, cari silakan renungan penyejuk jiwa. Itu adalah renungan yang dibuat untuk renungan pagi, renungan sebelum beraktivitas saudara. Jadi setiap hari, 2 kali 1 hari saudara bisa merenungkan firman Tuhan. Pagi malam, pagi malam, pagi malam saudara merenungkan firman Tuhan. Kalau saudara konsisten, maka ketahuilah, percayalah, maka prinsip-prinsip firman Tuhan itu akan memenuhi pikiran dan hati saudara. Maka dengan otomatis prinsip-prinsip itu akan mempengaruhi cara hidup saudara, sehingga saudara akan hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Saudara, 3 hal cara hidup takut akan Tuhan kita sudah belajar, yaitu dengan cara hidup dalam kebenaran, dengan cara menyadari bahwa dosa berupah maut, dan mohon ampun dan penyesalan ada di hadapan Tuhan, dan kemudian mulai belajar untuk memperbaiki diri, belajar untuk hidup dalam kebenaran. Dan yang kedua, hidup dalam kerendahan hati. Dan yang ketiga saudara, hidup berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini, sebentar lagi saya rindu kita belajar saudara, apa upah yang akan kita terima jika kita menjalani hari-hari kita dalam takut akan Tuhan. Jika kita menjalani kehidupan kita dengan takut akan Tuhan, apa upah yang akan kita terima? Lihat ayat 12 saudara, ada 3 upah yang akan kita belajar. Ayat 12 dikatakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan?
Jadi dicari orang yang takut akan Tuhan. Hari ini biarlah setiap kita berkata, saya orang yang takut akan Tuhan. Saya hidup dalam kebenaran, saya hidup dalam kerendahan hati, saya melakukan firman Tuhan. Tegaskan itu di hati saudara. Dan kalau hari ini kita memastikan, kita berkomitmen hidup takut akan Tuhan, maka dikatakan ayat 12 bagian B itu saudara, kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih saudara. Saudara, saat ini saya rindu kita merenung. Bukankah dalam perjalanan hidup kita tidak tahu hari esok? Kita tidak tahu hari ke depan apa yang akan terjadi. Kalau kita tidak tahu hari esok, maka jangan-jangan apa yang kita perjuangkan hari ini, jangan-jangan jalan yang kita tempuh hari ini adalah kepada jalan yang salah. Bagaimana kira-kira kalau kita menuju ke satu tempat tetapi jalan yang kita tempuh adalah jalan yang salah? Itu fatal saudara. Maka semakin jauh kita berjalan, kita akan semakin jauh dari tujuan yang kita mau capai. Betapa menyedihkannya jika kita berjuang tetapi perjuangan kita semakin jauh dari tujuan yang mau kita capai. Itulah banyak yang dijalani, kehidupan yang banyak dijalani oleh manusia di dunia ini saudara. Mereka sedang berjuang dan berjuang, dan mereka semakin jauh dari jalan yang harus mereka tempuh, dari tujuan yang harus mereka capai, karena jalan yang mereka tempuh itu jalan yang salah. Tetapi Allah, dia Allah yang maha tahu. Dia tahu hari esok, dia tahu 1 minggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, dan dia tahu kekekalan. Dia tahu dari kekekalan sebelumnya sampai kekekalan sesudahnya. Dia tahu segala sesuatu. Dan kalau dia memberi petunjuk, maka petunjuk yang dia beri itu akurat. Satu kali saudara, saya pernah agak jengkel dengan seseorang. Saya pergi ke kota, lalu kemudian saya sedang mencari satu tujuan waktu itu, satu jalan, di mana saya menuju ke satu toko di jalan itu. Saya mencari-cari jalan itu. Saya mencari-cari jalan itu. Pada waktu itu belum ada Google Map, saudara. Saya mencari-cari jalan itu. Lalu kemudian akhirnya saya berhenti dan bertanya kepada seseorang. Saya berkata, di mana jalan ini? Lalu kemudian pada waktu itu, saudara, dia tunjukkan ke satu arah. Dan saya tanya berapa jauh lagi kira-kira? Sekitar 1-2 kilometer katanya. Lalu kemudian saya pergi ke sana. Dan singkat cerita, tahukah saudara bahwa jalan itu jalan yang salah? Dan sebenarnya pada saat saya bertanya kepada dia, ada satu gang masuk, dan gang itu sebenarnya adalah gang yang saya cari, jalan yang saya cari. Persimpangan itu masuk ke jalan yang saya cari. Tetapi ketika saya bertanya kepada orang yang salah, karena dia juga tidak tahu tapi sok-sok tahu, akhirnya dia tunjukkan saya ke arah yang salah. Dan waktu itu saya muter-muter, pusing waktu itu, saudara. Kenapa? Saya begitu yakin waktu itu ketika dia menunjukkan arah. Kenapa? Karena dia juga menunjukkannya dengan begitu tulus. Nampak dari wajahnya dia tidak sedang mempermainkan saya. Dia begitu tulus dan begitu baik hatinya. Tetapi karena dia tidak tahu, tapi pura-pura tahu, akhirnya saya kesasar, muter-muter, capek pada hari itu, saudara. Bayangkan kalau kita menjalani jalan yang salah karena kita tidak tahu, atau orang-orang kita mungkin cari petunjuk dari orang-orang dalam menjalani kehidupan ini, dan mereka menjalani jalan yang salah juga karena mereka tidak tahu dan kita ikut-ikutan. Dengar saudara, hanya Tuhan yang tahu masa depan. Dan kalau saudara dan saya hidup takut akan Dia, maka firman-Nya menegaskan bahwa kepada kita ditunjukkan jalan yang harus kita pilih, jalan yang benar, jalan yang tepat, jalan menuju kepada rencananya, jalan menuju kepada perkara besar, jalan menuju kepada kekekalan yang mulia, jalan menuju kepada keberhasilan dalam hidup ini. Itu yang akan Tuhan tunjukkan jika kita hidup takut akan Dia. Itu sebabnya, saudara, jalanilah hidup takut akan Tuhan kalau saudara mengalami perkara besar.
Karena Tuhan akan menuntun saudara di jalan menuju perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Lalu kemudian yang kedua saudara, ayat 13, apa upah bagi orang yang hidup takut akan Tuhan? Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Saudara, ditegaskan di sini bahwa orang yang takut akan Tuhan, hal kedua janji Tuhan, upah yang Tuhan beri adalah bahwa kepada orang itu diberikan kebahagiaan dan orang itu akan menetap dalam kebahagiaan. Saudara, perhatikan ini, bukankah betapa luar biasa dan betapa dahsyatnya jika kita menetap dalam kebahagiaan. Dan firman Allah menegaskan bahwa jika kita jalani hidup kita takut akan Tuhan, kita akan menetap dalam kebahagiaan. Artinya kita akan mengalami kebahagiaan demi kebahagiaan dalam hari-hari kehidupan kita, karena Tuhan menempatkan kita menetap dalam kebahagiaan. Dan bukan hanya kita menetap dalam kebahagiaan, saudara. Perhatikan kalimat ayat 13 itu, orang itu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi. Bayangkan saudara, apakah yang lebih membahagiakan selain ketika kita melihat anak cucu kita berhasil sukses, diberkati oleh Tuhan? Apakah yang paling membahagiakan di masa tua kita supaya kita tetap menetap dalam kebahagiaan selain daripada melihat anak cucu kita takut Tuhan, diberkati Tuhan, mereka sukses, mereka berhasil? Itu hal yang paling membahagiakan, saudara. Saya sering melihat ada orang-orang yang anak-anaknya di masa tuanya malah menyakiti dia. Anak-anaknya hidupnya susah dan masih menyusahi orang tua yang sudah susah. Ada begitu banyak terjadi dalam kehidupan di dunia ini, saudara. Tetapi bagi saya dan saudara, ketika kita jalani hidup takut akan Tuhan, kita akan menetap dalam kebahagiaan, kata firman Tuhan. Kenapa, saudara? Karena kita pun akan melihat anak cucu kita berhasil. Mereka jadi pewaris-pewaris bumi, artinya Tuhan memberkati mereka. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan, supaya saya dan saudara menetap dalam kebahagiaan. Dan kemudian yang terakhir, saudara, upah bagi orang yang takut akan Tuhan, ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Artinya Tuhan itu dekat dengan orang yang takut akan Tuhan, dan perjanjian-perjanjiannya, rencana-rencananya diberitahukannya kepada mereka. Artinya apa, saudara? Tuhan memberi petunjuk demi petunjuk. Ketika kita hidup takut akan Dia, kita memahami karena kita dekat dengan Dia, saudara. Ada keintiman, ada kedekatan, ada kekaripan dengan Tuhan. Karena dikatakan orang yang takut akan Dia, Tuhan sendiri bergaul karib dengan orang itu. Saudara rindu mengalami intim dengan Tuhan. Saudara rindu mengalami dekat dengan Tuhan. Saudara, dekat dengan Tuhan itu sesuatu yang sangat indah. Dan orang yang takut akan Tuhan akan mengalami keindahan, hidup takut, hidup intim dengan Tuhan, hidup akrab dengan Tuhan, hidup karib dengan Tuhan, hidup dekat dengan Tuhan. Ada keindahan yang akan kita alami, dan Dia akan menuntun kita kepada rencana-rencananya, saudara. Puji Tuhan, saudara, betapa dahsyat firman Tuhan yang kita belajar hari ini tentang takut akan Tuhan. Yang pertama, bagaimana kita menjalani hidup takut akan Tuhan? Pertama, takutlah berbuat dosa, tetapi hiduplah dalam kebenaran. Yang kedua, cara menjalani hidup takut akan Tuhan, hiduplah dalam kerendahan hati. Rendahkan hati saudara di hadapan Tuhan. Kemudian yang ketiga, hiduplah dalam prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Itulah cara menjalani hidup takut akan Tuhan. Dan kemudian apa upah yang akan diterima oleh orang yang hidup takut akan Dia? Mulai ayat 12, bahwa Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Artinya Tuhan memberi petunjuk bagi dia tentang jalan yang benar dalam dia menjalani hidupnya. Dan orang itu, artinya orang yang takut akan Tuhan, saya dan saudara yang hari ini mulai berkomitmen hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan berkata kita akan menetap dalam kebahagiaan, kita akan melihat anak-anak cucu kita berhasil. Dan kemudian yang ketiga, Tuhan sendiri yang
merendahkan diri dan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Puji Tuhan saudara, betapa dahsyat firman Tuhan. Mari kita jalani hidup takut akan Tuhan dan alami janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari buat komitmen, terapkan firman Tuhan dan raih janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Jalanilah hidup takut akan Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Saya rindu berdoa bagi saudara, untuk saudara menjalani hidup takut akan Tuhan dan saudara mengalami janji-janji firman Tuhan. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Bapa yang baik, kami semua rindu mengalami janji-janji-Mu. Engkau menuntun kami menetap dalam kebahagiaan dan kami bergaul karib dengan Engkau. Kami dekat dengan Engkau, kami rindu mengalami janji-janji-Mu itu Tuhan. Dan hari ini kami tahu, untuk mengalami janji-Mu kami harus hidup takut akan Engkau, dengan hidup melakukan kebenaran, takut berbuat dosa, dengan hidup dalam kerendahan hati, dengan hidup menurut prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang telah kami renungkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini Tuhan, ajar mereka menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan dan berkati mereka untuk mengalami janji-janji firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkati setiap anak-Mu yang mendengarkan renungan malam hari ini. Bapa di sorga, sebentar lagi kami akan berdoa syafaat. Hamba akan mendoakan setiap anak-anak-Mu ini. Namun sebelumnya ajar mereka berkomitmen terhadap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami akan berdoa, kami akan saling mendoakan. Hamba akan mendoakan anak-anak-Mu ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saya percaya firman Tuhan telah meneguhkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara dalam doa dan pergumulan saudara. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Dia Allah yang baik. Dia Bapa yang baik. Dia mendengar doa dan seruan anak-anaknya. Saat ini saudara, mari kita datang kepada Dia dengan sikap yang benar. Kita rendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita datang dengan penuh iman kepada Tuhan. Dan jangan pernah berhenti berseru, memohon kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Akan tiba waktunya Tuhan menjawab segala pergumulan saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini sebelum saya akan mendoakan saudara, saya rindu terlebih dahulu saudara naikkan doa-doa pribadi saudara secara khusus di hadapan Tuhan. Mungkin saat ini ada pergumulan saudara yang orang lain tidak tahu. Mungkin saat ini ada beban saudara yang berat yang sedang saudara pikul, yang orang lain tidak tahu, bahkan saya pun tidak tahu. Tetapi Allah tahu. Itu sebabnya saat ini naikkanlah doa, pergumulan dan permohonan saudara itu di hadapan Tuhan. Angkat tangan saudara kepada Dia. Mohonlah pertolongan Tuhan, saya akan menopang saudara dalam doa. Mari saudara mulai naikkan doa-doa pribadi saudara di hadapan Tuhan. Mulai berbicara, mulai berseru, mulai memohon pertolongan Tuhan. Mulai memohon campur tangan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Haleluya, haleluya, haleluya. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Mungkin ada masalah, beban, persoalan yang saat ini begitu membebani kehidupan mereka. Mereka sedang naikkan pergumulan pribadi mereka di hadapan-Mu ya Bapa. Dengarkan seruan anak-anak-Mu ini. Dengarkan tangisan anak-anak-Mu ini. Dengarkan jeritan hati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Jamah ya Tuhan, jamah anak-anak-Mu ini. Campur tangan-Mu ya Bapa dalam hidupnya. Pertolongan-Mu nyata bagi dia. Engkau mengerti bahasa tetesan air matanya Tuhan. Pandang tangannya yang terangkat kepadamu. Pandang hatinya yang terangkat kepadamu. Engkau Allah yang peduli.
Engkau Allah yang menyayangi setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau tolong anak-anak-Mu ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba percaya ya Bapa, Engkau mengerti segala pergumulan anak-anak-Mu ini. Engkau memahami segala beban dan persoalan mereka saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menjawab, Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang campur tangan dan memberikan jalan keluar. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya. Saat ini saudara, saya rindu berdoa buat kesehatan saudara. Dan bagi saudara yang sakit, saya rindu berdoa buat kesembuhan saudara. Mari kita datang kepada Tuhan untuk kesehatan, untuk kesembuhan. Mari kita bersepakat datang kepada Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah setiap anak-anak-Mu Engkau karuniakan kesehatan dalam nama Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tinggal sehat, diberkati oleh Tuhan, dijauhkan dari segala penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk hidup dalam pola hidup yang sehat ya Tuhan. Dan biarlah karunia-Mu memberi kami selalu kesehatan dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, hamba berdoa ya Tuhan. Hamba menopang mereka dalam doa. Saudaraku, apapun yang menjadi penyakit saudara saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bermohon di hadapan Tuhan. Angkat tangan kanan saudara kepada Dia. Taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Mari kita datang berdoa buat kesembuhan saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sedang mengalami sakit penyakit. Saat ini anak-Mu sedang mengulurkan tangan kepadamu, sedang memohon kesembuhan daripadamu. Mereka sedang menaruh tangan kirinya di bagian tubuhnya yang sakit. Biarlah saat ini tangan-Mu yang terulur dan tertumpang di bagian tubuh anak-anak-Mu yang sakit. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun Engkau menyembuhkan. Engkau tetap sama, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami penyakit kanker saat ini, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah dan kerjakan mujizat-Mu Bapa. Jamah dan kerjakan kesembuhan bagi anak-Mu. Dalam nama Yesus, Kau angkat segala sel-sel kanker dari dalam tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, segala penyakit, sel-sel kanker dalam tubuh anak-anak-Mu yang mengalami kanker, dalam nama Yesus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang sanggup untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami diabetes, Tuhan, jamah Bapa, normalkan kadar gula dalam darahnya. Dalam nama Yesus, sembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini Tuhan ada anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus, Engkau jamah, normalkan tekanan darahnya, biar dia hidup dalam kesehatan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami hipertensi. Dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan, yang saat ini mengalami sakit asam lambung ya Bapa, begitu banyak permohonan-permohonan doa dari anak-anak-Mu yang mengalami asam lambung, bahkan sudah mengalami anxiety. Bapa di sorga, hamba berdoa,
Jamah setiap anak-anak-Mu yang mengalami sakit lambung, yang mengalami asam lambung ya Tuhan, yang mengalami anxiety ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dalam nama Yesus. Normalkan kembali pencernaan anak-anak-Mu, normalkan asam lambung anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, saat ini apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong sembuhkan dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Bapa. Engkau Allah yang sanggup. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini mungkin ada penyakit saudara yang belum disebutkan. Kembali angkat tangan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan sembuh, dan sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara. Dia Allah yang menyembuhkan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dengarkan anak-anak-Mu Bapa. Dengarkan mereka yang sedang menyebutkan apa yang menjadi penyakit mereka. Tuhan tolong sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun yang menjadi penyakitnya saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kami percaya saat ini pertolongan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Mujizat Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang ada dalam masalah, persoalan dan beban hidup. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu, angkat segala beban dan persoalan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu, berikan solusi bagi masalah yang sedang mereka hadapi. Engkau angkat segala beban yang sedang menindih kehidupan mereka. Berikan sukacita damai yang memenuhi kehidupan mereka. Gantikan beban, gantikan persoalan, gantikan kesedihan dengan sukacita sejati daripada Tuhan. Dalam nama Yesus, jamah anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa-Mu. Tolong anak-anak-Mu, berikan jalan keluar, berikan solusi bagi mereka atas segala masalah, persoalan, dan beban kehidupan mereka ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang penuh dengan sukacita. Engkau berkati suami, istri, dan anak-anak. Berkati semuanya dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, biarlah hari demi hari anak-anak-Mu mengalami sukacita Tuhan dalam menjalani hari-harinya bersama dengan keluarganya dalam nama Yesus. Dan jika ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang mengalami masalah di tengah keluarga, Tuhan tolong ya Tuhan. Engkau campur tangan atas keluarga anak-anak-Mu. Engkau berikan jalan keluar jika ada yang mengalami masalah di tengah keluarga, di mana anak-anak mereka mengalami masalah, anak-anak memberontak, anak-anak mengalami masalah, keterikatan mungkin dengan obat-obatan terlarang. Anak-anak mengalami masalah dalam pergaulan mereka. Tuhan tolong ya Bapa, setiap anak-anak-Mu Tuhan jagai, Tuhan lindungi. Setiap anak-anak mereka ya Bapa menjadi anak-anak yang takut Tuhan,
Pulihkan anak-anak mereka jika anak-anak itu saat ini sedang mengalami keterikatan dengan obat-obatan terlarang, sedang ada dalam pergaulan bebas, pemberontakan. Bapa yang baik, jamah anak-anak ini, pulihkan anak-anak ini. Jagai selalu anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak takut Tuhan dan taat dan mengasihi, menghormati orang tua mereka ya Bapa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak di tengah keluarga anak-anakmu Bapa, dalam nama Yesus. Jika ada suami-suami yang sedang mengalami masalah, jamah anak-anakmu sebagai ibu rumah tangga ya Tuhan. Biarlah mereka berserah kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Biarlah mereka tetap mengasihi suami mereka ya Bapa, sesuai dengan perintah firman-Mu. Dan Tuhan, jamah suami mereka dalam nama Yesus. Mungkin ada suami yang terlibat dalam perselingkuhan, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Jika ada suami yang terikat dalam perjudian, dalam nama Yesus jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus. Sehingga suami-suami akan kembali di tengah keluarga menjadi imam dalam nama Yesus, menjadi imam yang membawa keluarganya takut Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Jika ada di tengah-tengah keluarga yang istri-istri mengalami masalah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus jamah ya Bapa. Apapun masalah yang sedang dihadapi oleh para istri, jamah. Jika ada istri-istri yang tidak menghormati suami, jamah sehingga mereka bertobat dalam nama Yesus Kristus. Jika ada istri-istri yang tidak berperan sebagaimana seharusnya ibu rumah tangga, sebagaimana seharusnya seorang istri terhadap suami, jamah sehingga mereka bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati keluarga anak-anakmu, suami, istri, anak-anak tinggal damai dan sejahtera di tengah keluarga mereka oleh karena kasih karunia Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa jika ada anak-anakmu yang sedang mengalami masalah hutang piutang di tengah keluarga ya Tuhan. Ada begitu banyak permohonan supaya mereka terbebas dari hutang piutang. Saat ini hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anakmu. Tuhan tolong mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, berikan jalan keluar bagi mereka untuk bebas dari hutang. Dalam nama Yesus, nyatakan mujizat-Mu, nyatakan perkara besar, nyatakan pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu Tuhan. Berikan mereka berkat sehingga mereka bisa membayar hutang-hutang mereka. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Dalam nama Yesus, biarlah anak-anakmu bebas hutang dan hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah Tuhan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anakmu satu persatu ya Tuhan. Tuhan mengerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sehingga anak-anak-Mu berhasil, sehingga anak-anak-Mu beruntung, sehingga anak-anak-Mu sukses dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau memberkati mereka, jamah anak-anak-Mu sehingga mereka rindu untuk menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu, menjadi berkat bagi keluarga mereka, menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu sehingga usaha mereka maju, usaha mereka berkembang, bisnis mereka maju, bisnis mereka berkembang. Berkati usaha anak-anak-Mu yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Dalam nama Yesus, curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah usaha mereka, di tengah-tengah pekerjaan mereka, di tengah-tengah bisnis mereka.
dalam nama Yesus. Berikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Engkau yang memberikan inovasi, hikmat, kebijaksanaan bagi anak-anak-Mu dalam mereka mengembangkan segala usaha mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa ya Tuhan, biarlah anak-anak-Mu diberkati dan menjadi berkat. Bapa yang baik, hamba berdoa juga bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati para petani ya Tuhan, sehingga apa yang mereka tanam, apa yang mereka usahakan berhasil ya Bapa. Apa yang mereka pelihara berhasil. Dalam nama Yesus, berkati para petani ya Bapa. Biarlah Tuhan limpah-limpahkan hasil pertanian mereka, dan Tuhan menolong dan memberkati para petani. Di tengah situasi yang sulit saat ini, Tuhan tetap buka jalan dan menolong para petani dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para buruh. Tuhan tolong, Tuhan jamah anak-anak-Mu para buruh ya Bapa. Jamah mereka, penyertaan Tuhan ada atas mereka. Dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Para pegawai Tuhan jamah, para karyawan Tuhan jamah. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, sebagai pegawai dalam bidang apapun mereka, di kantor manapun mereka sedang bekerja sebagai pegawai di sana, sebagai karyawan di sana. Tuhan tolong jamah dan berkati anak-anak-Mu sehingga mereka menjadi karyawan, menjadi pegawai yang disenangi, yang diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi para PNS, TNI, Polri, semuanya Tuhan, semua anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, Tuhan jamah mereka sehingga mereka mengabdi dengan sungguh-sungguh bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus, ajar mereka hidup dalam kejujuran, ajar mereka hidup dalam kebenaran sebagaimana seharusnya anak-anak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, TNI Polri berkati mereka untuk menjaga keamanan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Para dokter, para perawat, Tuhan tolong mereka semuanya. Jamah mereka ya Bapa dalam nama Yesus. Berkati mereka dalam menangani pasien-pasien mereka. Berkat Tuhan mengalir atas anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis ya Tuhan. Orang-orang yang mereka tangani akan sembuh dan mengalami mujizat Tuhan. Ajar mereka mengandalkan Tuhan dalam menjalankan profesi mereka. Bapa yang baik, berkati juga hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biar mereka menghasilkan ya Tuhan dalam pekerjaan mereka sebagai pelayan. Dalam nama Yesus sebagai nelayan, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Tuhan tolong campur tangan-Mu nyata bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiun. Di masa tua mereka, damai Tuhan, campur tangan Tuhan, kuasa Tuhan nyata bagi mereka ya Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam situasi pengangguran saat ini, juga Tuhan menolong mereka. Kasih karunia-Mu nyata bagi mereka, berikan mereka pekerjaan, buka pintu bagi mereka dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik,
Kami percaya saat ini Engkau memberkati anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing dalam nama Yesus. Hamba berdoa biar damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Kasih karunia Tuhan dinyatakan dalam kehidupan mereka, di tengah keluarga mereka. Dalam nama Yesus, berkati Tuhan. Engkau mendengar seruan kami, Engkau mendengar tangisan kami, dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, sebagai warga yang baik, kami juga berdoa bagi bangsa kami. Kami mengasihi Indonesia. Itu sebabnya jamah dan berkati Indonesia ya Tuhan. Berikan kesejahteraan bagi bangsa kami. Ekonomi bangsa kami Tuhan jamah sehingga semakin bertumbuh. Berkati ekonomi bangsa kami. Keadaan politik bangsa kami Tuhan campur tangan. Ajar semuanya punya prinsip untuk memajukan bangsa ini, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia ini. Tetap jaga keamanan bangsa kami ya Tuhan, karena semuanya adalah dalam tangan kuasa-Mu. Jamah dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan bagi para pemimpin di bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat. Tuhan tolong semuanya, berkati mereka dalam memimpin bangsa ini. Bahkan gubernur, bupati, camat, kepala desa, sampai jajaran terendah. Tuhan tolong dan berkati mereka semua dalam peran mereka sebagai pemimpin untuk kesejahteraan Indonesia. Berkati para pemimpin di bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jamah Indonesia, damai bagi Indonesia. Berkati Indonesia ini ya Tuhan. Bapa yang baik, saat ini hamba khusus berdoa buat gereja-Mu yang ada di bangsa ini. Berkati ya Tuhan, biar setiap gereja Tuhan, organisasi apapun yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan, berkati semua gereja-gereja-Mu untuk menjadi terang, untuk menjadi saksi bagi bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah kiranya gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja di setiap organisasi gereja. Berkati mereka, ajar mereka Tuhan punya fokus amanat agung dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gereja-Mu ya Tuhan. Berkati para pemimpin gereja. Berkati semua umat-umat Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terang Tuhan, sehingga bangsa ini diberkati dan semakin banyak orang yang mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan, buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami percaya Engkau Allah yang mendengar seruan kami. Engkau Allah yang mendengar jeritan hati kami. Bahkan Engkau lebih tahu memberi daripada kami meminta. Sehingga saat ini kami percaya Tuhan, lebih dari apa yang kami minta, lebih dari apa yang kami mohon di hadapan-Mu, Engkau lakukan bagi kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, pendengar setia renungan malam ini. Berkati hidup mereka, berkati keluarga mereka, usaha pekerjaan mereka, pergumulan mereka Tuhan yang campur tangan. Berikan jalan keluar dan Tuhan menjawab mereka. Berkati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Saudara sudah didoakan saat ini. Kalau saat ini saudara mengalami jamahan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, mungkin saudara tadinya sakit dan ketika saudara didoakan saudara mengalami kesembuhan, silahkan saksikan saudara. Saksikan bagaimana Tuhan melakukan mujizat,
bagaimana Tuhan mengerjakan mujizat dan kesembuhan dalam hidup saudara. Dan mungkin bukan hari ini, tetapi selama ini saudara sudah mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Saksikan demi kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sudah mengalami berkat Tuhan, hidup saudara sudah diberkati, keluarga saudara sudah diberkati selama saudara mengikuti renungan malam, selama saudara didoakan, saksikan pengalaman saudara, bagaimana Tuhan memberkati saudara, dan jadilah berkat saudara. Jadilah berkat bagi banyak orang, bagi keluarga saudara, bagi pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat, saudara diberkati untuk menjadi berkat. Dalam nama Yesus, biarlah berkat Tuhan terus mengalir bagi saudara. Saksikan kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat renungan malam ini yang sudah kita renungkan bersama. Dan kita juga sangat bersyukur hari ini atas jamahan Tuhan ketika kita berdoa bersama. Saudara, kalau saudara belum berlangganan dengan channel Renungan Malam ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara sudah berlangganan dan saudara akan mendapatkan renungan yang baru setiap 6:30 malam. Saudara, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita sungguh bersyukur buat malam hari ini. Biarlah damai sejahtera Tuhan, kasih karunia Tuhan tetap mengalir dalam hidup saudara. Beristirahatlah dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu
segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Saat ini Tuhan, anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu. Puaskan setiap kami. Di sini kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu,
haus urapanmu, puaskanlah sekarang rindu, rindu, rindu hadiratmu, penuhilah kami. Ah,